Rancangan keputusan bersama ditekankan yang utama adalah meminta Bupati Nganjuk untuk menindaklanjuti terkait mengganti direktur PDA. Terus kemudian ada 15 tadi. LSD Dinkes juga tadi, kaitannya dengan data ya. PU untuk tipografi, terus kemudian Satpol PP. PP yang kaitannya dengan tadi yang bagus. Pungli di tambang misalnya. DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna terkait pendapat Badan Anggaran atau Banggar DPRD Nganjuk terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 serta pengesahan dan penetapan rancangan keputusan atau rantus DPRD dan Bupati Nganjuk tentang persetujuan bersama terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 pada Selasa 18 Juli 2023. Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Nganjuk Raditya Haria Yuangga dan Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono serta dihadiri langsung oleh Bupati Nganjuk Marhen Jumadi. Diikuti oleh para anggota DPRD, Sekretariat DPRD dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah atau OPD pemerintah Kabupaten Nganjuk. Dalam penyampaian pendapat Banggar yang dibacakan oleh Anik Rahayu dari fraksi PDI Perjuangan yang juga Sekretaris Komisi 4 DPRD Nganjuk tersebut, terdapat beberapa catatan untuk dilakukan perbaikan di setiap OPD dengan melakukan perencanaan anggaran yang matang dan terencana sesuai dengan kebutuhan agar anggaran pembelanjaan tidak menjadi sia-sia. Di antara belasan pendapat dan telah menjadi rekomendasi DPRD Nganjuk kepada Bupati Nganjuk itu menurut Wakil Ketua DPRD Nganjuk Raditya Haria Yuangga diantaranya adalah yang berkaitan dengan perusahaan daerah aneka usaha atau PDAU. DPRD menilai PDAU telah melakukan maladministrasi dari perencanaan bisnis anggaran awal yang disampaikan dalam pengajuan penyertaan modal dibandingkan dengan pertanggungjawaban yang diberikan pada akhir tahun 2022 telah mengalami 4 kali perubahan yang dilakukan secara diam-diam oleh direktur utama tanpa melakukan koordinasi dengan direktur lain dan tim pengawas serta persetujuan kepala daerah. Selain itu, dalam pelaksanaan proyek fisik dengan nominal di atas 100 juta yang dilakukan secara swakelola tanpa dukungan kontrak sangat bertentangan dengan regulasi yang ada. Atas hal itu, DPRD meminta pada Bupati Nganjuk untuk melakukan pergantian Direktur Utama PDAU. Jadi rekomendasi kita yang tadi ditekankan yang utama adalah meminta Bupati Nganjuk untuk menindaklanjuti terkait mengganti direktur PDAU. Dikarenakan kan sudah jelas dalam beberapa kali rapat adalah maladministrasi. Jadi ada 4 poin yang disampaikan yang berbeda-beda oleh direktur PDAU. Berarti kan kita tidak bisa mengetahui mana yang valid data yang dipakai. Apakah rekomendasi ini nanti juga ke APH juga? Rekomendasi ini kan kita tunjukkan kepada Bupati Nganjuk. Jadi bukan kepada APH, namun akan tetapi ya terserah APH menindaklanjuti atau tidak. Selain PDAU Nganjuk, Dinas Pertanian sebagai sektor penopang utama ekonomi bagi masyarakat Nganjuk juga diharapkan dapat fokus mengelola kegiatan pertanian agar dapat menaikkan nilai produksi dan stabilitas harga pada saat panen serta melakukan pembinaan dalam pemberantasan hama. Yang tidak kalah penting, DPRD menyampaikan dalam pemberian alat pertanian dengan memperhatikan asas pemerataan. Dalam prosesnya kita menemukan kemarin ada 4 penerima bantuan dari Kabupaten Nganjuk dari dana DPDHT itu belum ada penerimanya. Jadi di dalam penjabaran perbuk di tahun anggaran APBD 2022 itu ada 4 item itu belum ada nama penerimanya tetapi tereksekusi. Terus ditambah lagi di itemnya yang harusnya menerima hand traktor, menerimanya kendaraan bermotor roda 3, yang harusnya menerima kendaraan motor roda 3 itu menerimanya hand traktor. Dinas mana? Di Dinas Pertanian. Itu kok sampai berkumpul
beberapa puluh item hanya di 2 kecamatan, itu seperti apa itu? Itu kan dananya berasal dari DPCHT ya, atau dana bagi hasil cukai dan tembakau yang kebetulan terbanyak itu kan di wilayah utara. Akan tetapi kan tidak menutup kemungkinan di wilayah selatan kan juga ada di Nganjuk Selatan. Tindakan dari Dewan sendiri Pak dengan kejadian itu Pak? Ya, kita sudah merekomendasikan tadi secara rincinya nanti akan kita kirim ke rekan-rekan rekomendasi dari Badan Anggaran secara lengkap. Jadi rekan-rekan nanti wartawan bisa mengetahui apa saja rekomendasi dari Dewan mengatakan bahwa uang PBB itu dibawa oleh Kadis atau camat, itu benar atau bagaimana? Bukan juga oleh Kadis ataupun camat, tetapi masih nyantol di pada apa ya namanya? Bukan dipinjam, tidak ada yang dipinjam. Tetapi yang nyangkutnya yang harusnya bayar tapi belum bayar. Setiap individunya nyangkutnya itu. Jadi ada beberapa item yang harusnya dia bayar tapi karena belum ada uang akhirnya belum terbayar. Tapi persoalannya di masyarakatnya atau di masyarakatnya ada, di perangkat desa pun kami tidak menutup kemungkinan juga ada. Sementara itu, Eli Hernatias dari Sekretariat DPRD Nganjuk membacakan rancangan keputusan bersama atau rantus DPRD dan Bupati Nganjuk tentang persetujuan bersama terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2022. Rancangan keputusan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Bupati Nganjuk nomor 188-K-411-K-411-413-2023 Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 menimbang dan seterusnya. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi menyampaikan siap melaksanakan 15 rekomendasi di DPRD Nganjuk tersebut. Menurut Kang Marhen sapaan akrab Bupati Nganjuk ini, seluruh rekomendasi DPRD bersifat penting, diantaranya berkaitan dengan peningkatan pajak, dana DAK yang seharusnya selesai 100%, namun masih ada beberapa yang belum terserap, seperti halnya di Dinas PPKB sebesar 1 miliar dan 2 miliar di Dinas Sosial. Sedangkan terkait dengan PDHU di mana DPRD merekomendasikan pergantian direktur utama, Kang Marhen akan melakukan sesuai dengan mekanisme yang ada. Alhamdulillah, rangkaian pertanggungjawaban Bupati tahun 2002 hari ini selesai ya. Dimulai dari tanggal 28 bulan Juni, tanggal 12 clear ya. Ada beberapa tadi secara umum bagus, tapi ada 15 catatan ya. Yang pertama untuk peningkatan pajak, maka pajak-pajak yang ada tertunggak di desa-desa atau PBB mungkin nanti akan kita cek gandolnya di mana, apakah di masyarakat wajib pajak atau yang narik dan seterusnya. Jadi rekomendasi dari DPR, maka nanti kita akan menerjunkan tim khusus untuk mencari data. Terus kemudian dana DAK, jadi nggak menjadi catatan bagus itu. Saya pikir DAK memang harus selesai sebenarnya, harus paling tidak ya 100% ya, kalau enggak ya 99% lah. Jadi ada beberapa yang belum terserap. Contoh misalnya masih 1 miliar di BPKB, ya. Termasuk yang jadi masukan dari Dinas Sosial juga. Ada kurang lebih 2 miliar karena 22 itu kan data dari 221. 21 itu kembali lagi bantuan sosial itu karena COVID itu. COVID orangnya beberapa sudah meninggal, misalnya seperti itu. Tadi juga dapat masukan klarifikasi dari Dinas Sosial. Terus kemudian jalan yang topografi, ada jembatan yang mungkin seperti jejaan. Nah, ini proses pembenahan ya. Kemudian rumah sakit umum daerah Nganjuk dan RSD Kertosono untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Maka ini tadi saya juga sudah rapat dengan Kominfo kaitannya dengan apa? Bagaimana pelayanan
kesehatan dan pelayanan apapun di Nganjuk bisa lebih bagus, pelayanan prima yang harapan kita itu. Semua bisa dipertanggungjawabkan lewat apa? IT, sehingga nanti bisa terlihat betul. Kemudian dari Dinas Pertanian misalnya, Pertanian juga ada masukan kaitan dengan tadi juga ada klarifikasi dari dinas katanya dengan apa bantuan hand traktor, terus kemudian roda 3 misalnya seperti itu. Jika perlu jelas kriteria, tapi sebenarnya data-datanya sudah lengkap di pertanian, sehingga nanti perlu ada dari masukan dari DPR juga kita akan klarifikasikan. Oh ini loh datanya ada. Terus kemudian ada 15 tadi. LSD Dinkes juga tadi katanya juga DAK ya. PU tipografi, terus kemudian Satpol PP. PP yang kaitannya dengan tadi yang bagus. Pungli di tambang misalnya. Maka harus kita tertibkan itu. Kita harus tegas. Jangan sampai jalan rusak tapi ada yang diuntungkan. Nah ini masukan yang baik ya. Terkait dengan rekomendasi DPRD pergantian Direktur Utama PDAU, Pak. Nah, boleh tadi termasuk yang terakhir kan ada pergantian katanya dengan PDAU. DPRD juga lebih tegas untuk apa pergantian Direktur PDAU. Tadi saya sampaikan nanti harus mekanismenya harus jelas. Jangan sampai kita juga melanggar prosedur yang kita akan lihat nanti harus kita laksanakan dari rekomendasi dari DPRD tadi. Mungkin ada tim dari Pemda yang diterjunkan untuk mengaudit kondisi internal. Oke, betul. Saya sudah nugasi Pak Sekda bersama Inspektorat nanti akan turun di PDAU. Untuk hasilnya belum. Nanti akan kita sampaikan ya. Untuk pajak PBB Pak, apa memang ngendon di lurah atau di kecamatan? Nah itu yang belum, makanya kan kita perlu cek ya. Rekomendasi kan baru hari ini, maka nanti kan bagus ini. Kita cek kira-kira nanti yang bermasalah di mana gitu loh. Yang belum bayar itu siapa? Apakah wajib pajaknya atau yang tadi di antaranya tadi dari lewat siapa dan seterusnya. Maka nanti kita cek tadi. Ada berapa jumlah Pak yang belum bisa yang tadi tidak disampaikan nominalnya ya. Pada intinya akan siap melaksanakan semua rekomendasi, Pak. Oh iya, harus itu. Dan bentuk bahwa DPRD kan fungsinya pengawasan, dan kalau tadi kalau ada yang kurang pas kita klarifikasi tadi. Contoh tadi misalnya bantuan sosial, ternyata banyak yang sudah meninggal karena COVID tahun 2021 perencanaannya, sehingga 2002 sudah tidak bisa dieksekusi misalnya seperti itu. Termasuk yang di PKB kan, PKB misalnya. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Lingkar Wilis TV.